Makers, welcome back to Maxi Mood On. Kali ini kita ada kedatangan spesial guest star nih, Kak Rangga, yaitu student MSIB yang berhasil lolos dari Magang Merdeka Studi Magang Merdeka, Magang Merdeka aja ya? Iya, Magang Merdeka aja. Begitu, luar biasa. Dan kali ini kita akan membahas tentang negosiasi. Mungkin Kak Rangga bisa cerita sedikit tentang dirinya, bagaimana ke Maxian, silakan. Oh oke. Pertama, perkenalin, aku Rangga Putra Brilian. Sekarang aku di Maxian sini ya, sebagai Maxian ini sebagai digital marketer. Dan alhamdulillah keterima MSIB juga di sini. Seneng ya? Seneng banget ya. pastinya. Nah, aku asalnya dari Brawijaya. Di Malang pastinya. Ayo, ini Maxians yang dari Brawijaya nih. Iya, absen dulu di kolom komentar ya kalian. Betul. Ya. Nah, kebetulan juga aku di Brawijaya itu ambil jurusan TI, tapi di TI itu aku belajar marketing juga. Oh, ternyata TI ada marketingnya juga. Ada marketingnya ya? juga, bisnis digital. Kan Maxians pasti mikir kalau TI itu cuma sekedar teknologi aja gitu ya, coding. Ternyata ada marketingnya. Terus fokusnya di mana? Rangga. Kalau saya fokusnya kan di TI kan juga belajar coding juga sebenarnya, belajar HTML, CSS dan lain sebagainya. Nah, tapi emang di jurusanku itu fokusnya ke marketing. Marketing sama building website juga ada. Oke. Gitu. Jadi nggak cuma bikin produk, kita juga bisa menjual di situ. Menjual. Oke. Nah, kali ini kita kan mau bahas tentang apa yang tadi ya, negosiasi ya. Kita mau bahas negosiasi ya, Maxians ya. Kalau dipikir-pikir setiap harinya nih, kita tuh ya nggak jauh-jauh ya dari negosiasi. Waktu ngobrol sama teman ya, atau mau ngomong sama rekan kerja, sama atasan, bahkan mau makan pun ya. Mau makan pun kadang kita masih nego. Mau makan di mana nih? Apalagi cewek nih biasanya bilang terserah gitu. Mau makan di mana? Jawabnya terserah. Itu tidak menjawab masalah. Begitu ya, Maxians ya. Kalau menurut Kak Rangga ini ya, biasanya dalam situasi apa sih yang kayak membutuhkan negosiasi di kebutuhan sehari-hari, di kegiatan sehari-hari, mau dalam kerja, kuliah, itu lebih tepatnya kita melakukan negosiasi di keadaan seperti apa dan cara problem solvingnya ya seperti apa? Oke. Nah, sebenarnya secara nggak langsung, Kak Nana tanya ke saya itu Sudah? negosiasi juga. Sebenarnya itu gitu ya? negosiasi. Okay. Iya. Mau dapetin informasi dari saya itu juga negosiasi. Nah, sebenarnya gini, menurut saya negosiasi itu selalu ada di kehidupan kita. Mau kita dimanapun lah, kita di kerjaan di sini ya, atau kita kuliah di kampus gitu kan, atau di rumah bahkan sama orang tua kita, ngobrol sama orang tua kita. Nah, itu juga termasuk negosiasi ketika kita tanya, minta sesuatu, mah minta iRock contohnya gitu kan. Nah, atau mah minta iPhone gitu kan. Nah, itu negosiasi, meminta sesuatu kepada orang tua kita atau kepada orang lain gitu. Betul. Seperti itu sih menurut saya. Jadi nggak lepas gitu ya negosiasi di kehidupan kita itu. Nah, itu kira-kira ada strateginya nggak biar kayak apa, winning gitu ya? Winning strategi gitu ya. Kalau winning strategi itu sebenarnya juga ada sebenarnya. Di setiap situasi kondisi itu pasti ada winning strateginya. Tapi contoh kita ambil satu dulu deh contohnya. Tadi kita minta sesuatu ke orang tua kita, gampang aja dah. Kita minta tas, minta iPhone juga gak apa-apa. Oke, minta iPhone ya. Minta iPhone ya. Kita minta iPhone ya. Minta iPhone ke orang tua kita. Mah, aku minta iPhone contohnya gitu kan. Winning strateginya itu gimana? Nah, kita harus tahu dulu nih orang tua kita tuh maunya apa ke kita. Itu yang pertama dulu. Minta kita nilainya bagus kah atau lulus IPK-nya 4 gitu kan. Nah, kita lakuin itu dulu gitu kan. Baru kita bisa dapetin apa yang kita mau. Karena kita minta ke orang tua kita sesuatu hal yang mungkin ya entah bisa afford atau orang tua kita bisa nggak afford gitu kan. Kita nggak tahu juga. Ya kan? At least kita juga berikan terbaik buat mereka. Memberikan sesuatu. Apa kayak transaksi? Betul, transaksi dalam keluarga. Oh iya, kayak harus ada benefitnya juga buat benar gitu ya. Okay. Jadi win-win lah. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar apa ya, kita
minta tapi harus ada apa ya bekalnya. Iya, harus ada bekalnya. Kita harus bawa dulu nih sebelum kita Bawa minta. apa nih sebelum biar kayak win. Benar, kita harus bawa nilai yang bagus dulu kah atau gimana? Baru Oke. kita bisa dapetin itu. Tapi balik lagi, itu termasuk kemauan orang tua mau ngasih atau enggak. Ya, kalau orang tua nggak mau ngasih, ya udah beli sendiri aja gitu kan. Entah nabung, entah kerja atau apa ya. Bener Dinikmati sih, aja ya. prosesnya. Oke, Gitu. Terus Kak Rangga ini kan selama magang di sini ya semuanya juga sudah tahu banyak melakukan apa kayak bukan negosiasi juga ya, banyak ketemu sama orang ya kan, melakukan pitching segala macam dan itu hasilnya juga bagus. Gitu. Nah kira-kira ada nggak persiapan kayak ilmu buat orang-orang yang pengen melajari tentang negosiasi, ilmu dasarnya apa? Gitu. Ilmu dasar Iya, ilmu negosiasi ya. dasarnya nih buat pemula. Buat pemula, paling gampangnya gini. Kalian tentuin dulu kalian mau negosiasi ke siapa gitu. Apakah ke atasan kalian atau enggak? Kalau kalian punya bisnis, kalian mau negosiasi ke investor, ya narik dana dari investor atau ke siapapun lah. Kalian tentuin dulu ya. Habis itu kalian analisis dulu ya. Sama kayak orang tua tadi, orang tua pasti punya kemauan ya. Orang tua pasti punya kemauan dan orang yang kita akan negosiasi nanti juga pasti punya kemauan dari kita gitu kan. Nah, kita analisis dulu orangnya mau apa nih kira-kira. Apakah orangnya mau benefit yang ABCD yang luar biasa banget atau biasa-biasa aja gitu. Nah, kita tentuin dulu itu strateginya. Kita harus bisa analisis ya. Kita harus bisa ya berada di sepatunya orang lain dulu di situ ya. Kita bisa merasakan orang itu dulu. Orang itu sukanya ABCD. Ya, kita lakukan itu. Kita provide itu. Gitu. Baru kita pelan-pelan nih lobby dulu. Ya, lobby, ajak makan bareng, ajak minum bareng ya kan, keluar bareng, hangout gitu kan. Okay. Nah, baru habis itu setelah berjalan lama sama kayak pacaran lah gampangnya. Ya, kita tahu dulu. Iya, kita Kulik-kulik PDKT dulu, ya. PDKT. guys. PDKT sama orangnya itu ya. PDKT dulu baru kita jadian. Kalau negosiasi kan baru kita dapetin apa yang kita mau gitu kan. Kalau investor ya kita dapet dananya gitu kan. Kalau pacar nanti jadian gitu kan. Sama. Ya sesimpel itulah negosiasi itu. Gitu. Oke, mungkin kalau bahasanya waktu negosiasi itu lebih ke yang formal atau tenang, atau kamu lebih rekomendasi mana ya? Atau itu kondisional ya? Kayak melihat dulu keadaannya gimana Iya. kayak gitu. Kalau dari saya sendiri, dari beberapa pengalaman negosiasi yang pernah saya lakukan ya, kebanyakan itu lebih suka yang santai. Lebih suka yang santai. Tapi ya balik lagi itu kondisional sebenarnya. Ya, orang-orang ya disesuaikan sama orangnya lagi. Orangnya suka berbahasa dengan kita, ngobrol sama kita dengan bahasa yang formal, apa bahasa yang santai gitu kan. Apa yang ngejokes gitu kan. Tergantung orangnya juga. Nah, kita harus ikut di situ. Flow aja. Harus menyesuaikan ya. Menyesuaikan benar, dapetin hatinya dulu. Ya, inti dari dapetin hatinya komunikasi kan. Komunikasi dulu kita bisa menginformasikan apa yang kita mau. Kita bisa ngobrol yang enak ya kan. Jadi dekat dan lain sebagainya gitu. Oke. Kalau misalkan nih dari lawan bicara kita ya saat negosiasi ada mereka nggak setuju. Nggak setuju, nah ini berat nih. Ya. Pasti berat ini. Ada nggak setujunya, terus misal apa ya biar caranya tetap lancar. Tetap lancar, tetap bisa dapetin gitu ya. Itu gimana caranya? Oke. Itu tricky banget ya. Aku akuin sendiri itu tricky banget, susah banget sebenarnya. Nah, kalau emang udah menunjukkan tanda-tanda nggak setuju ya kan. Contoh, ini bakal ditolak nih kayaknya nih. Kita udah ngelakukan lobby, kita udah deketin orangnya ya kan, tapi ternyata jawabannya no gitu kan, tidak setuju. Gimana cara kayak tanda-tanda nih orang ini ternyata enggak? Ya kan? Iya. Cara ngenalin tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya. Itu Nggak setuju. ada beberapa sih. Yang pertama dari gestur tubuhnya. Gestur tubuh. Iya, orang kalau nggak nyaman kan kelihatan nih. Orang nggak nyaman, gerak gitu kan, Iya, pengen kayak pindah, iya. bete gitu kan. Terus matanya kemana-mana gitu kan, nggak fokus. Nah, itu kenalin dulu tanda-tandanya dari gestur tubuh. Terus habis itu dari bahasanya. Bahasa ini setelah saya tempatkan setelah gestur tubuh. Kenapa? Karena orang kalau udah gak enak, gak nyaman, Pasti. ngelantur dia. Bahasanya kemana-mana. Itu. Nah, dari dua itu aja udah bisa kok teman-teman Maxian ngenalin orang itu kira-kira setuju atau enggak nih sama kita. Dari situ udah kelihatan sebenarnya. Dari gestur Iya tubuh. benar.
kalau kira-kira dalam keadaan seperti itu orang udah kelihatan nggak setuju ya, step selanjutnya itu kamu di hold dulu atau kayak langsung dieksekusi? Gimana nih? Aku harus gimana nih? Gitu strategi selanjutnya. Oke. Kayak gitu. Kalau emang teman-teman nih udah tahu kalau orang itu kira-kira nggak setuju sama kita, Iya. saran terbaik dari saya, saran terbaik dari saya berdasarkan pengalaman saya sendiri, kalian coba mainin dulu alurnya. Mainin alurnya Gimana dulu. itu? Ya. Gimana? Tarik ulur. Hey, jangan dong. Jangan dong. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan hasilnya bagus. Iya, kalau hasilnya bagus, why not? Boleh. Gitu. Boleh banget. Iya. Oke, Kalian boleh. mainin dulu alurnya. Ya. Kalau emang dia nggak setuju, cari tahu dulu kenapa dia nggak setuju. Apakah benefit dari kita kurang atau apa yang kita tawarkan itu nggak sesuai, ya, nggak sesuai dengan kemauan mereka atau gimana? Nah, kita cari tahu dulu itu. Jadi jadikan bahan evaluasi. Kalau udah dievaluasi, baru take action. Langsung action aja. Ya. Oke. Jadi nggak langsung dilepas, nggak langsung dieksekusi, tapi ada proses buat evaluasi tadi. Biar jadi biar jadi makin optimal di negosiasi kalian. Gitu. Kira-kira pernah nggak dapet orang yang diajak negosiasi dia tuh kebawa emosi? Kebawa emosinya. Kebawa emosi, udah omongannya nggak enak gitu ya. Terus itu kira-kira gimana cara kamu buat kayak ngadapinnya tetap tenang, slowly, santai kayak gitu ya. Biasanya kan orang kalau misalkan udah dikuasai sama emosi Iya. gitu kan jadi udah omongan aja udah seperti Iya, sampah. nggak enak gitu ya. Kita juga kadang sakit hati gitu kan Gimana dengernya. kamu kayak cara ngadepinnya biar tetap tenang dan winning gitu? Oke, emang itu bener-bener Iya. pasti kalian sering nemuin. Pasti ada Ya, kan, karakter pasti orang itu selalu. Banyak kan? Banyak kan, banget ya. yang Beda-beda, suka ada yang suka. apa tapi kemauannya nggak diturutin gitu kan. Contoh orang itu berharap kita pakainya rapi tapi ternyata pakainya nggak rapi. Orang itu marah, bisa jadi. Nah itu kita ya yang paling penting ya kita observasi dulu orangnya sebenarnya. Iya, kita observasi dulu orang itu sukanya apa, ya, sukanya apa, kemauannya apa, balik lagi kemauannya apa gitu. Karena negosiasi itu kan meminta sesuatu sebenarnya. Kita minta orang lain buat apa ke kita atau kita minta sesuatu dari orang lain. Negosiasi. Nah, habis itu ada yang namanya lobby juga. Lobbying. Ya. Proses mendekati orang itu. Oh. PDKT tadi ya. PDKT. Bahasa gampangnya PDKT lah lobby itu. Iya. PDKT dulu. Kalau udah PDKT, ya kita banyakin PDKT dulu. Baru kalau udah seorang itu udah nyaman, udah oke sama kita, langsung aja nego, gitu kan. Pak, saya mau minta ini deh, nah, gitu. Langsung aja. Tapi ya balik lagi, pakai bahasa yang bagus, gitu. Pakai bahasa yang bagus. Kalau misal emang orang itu emosional banget, kalau kita udah tahu ya orang ini emosional banget, kita pasti bisa nentuin, langkah kita gimana nih, gitu. Kalau kita udah emang bener-bener observasi dulu orangnya gimana. Orang ini nggak suka ini, berarti kita hindarin. Kalau lobby kan biasanya diajak kemana-mana makan gitu kan. Nah, kita tentuin dulu. Kira-kira orang ini suka bakso nggak ya? Orang-orang. Iya benar, kita bangun hubungan dulu. Gitu kan. Nah, kalau udah pacaran banget, bener, kayak pacaran banget, kayak pacaran gitu. Kalau pacaran kan ya kemana-mana pun mau ya pasti ya. Karena dibayarin biasanya, dibayarin ya sama seperti lobby atau negosiasi. Kalian juga harus mau keluar uang kalau misal ya provide itu semua. Orang ini sukanya bakso, kita berikan bakso, kita bawakan buah kah atau apa gitu ya, kita provide itu semua buat apa? Menangin hatinya dulu. Kalau kita nggak menangin hatinya orang ini nggak kenal kita ya, nggak kenal kita, justru lebih gampang buat emosi gitu. Justru lebih gampang buat maki-maki kita sebenarnya gitu kan. Ya itu dia, menangin hatinya dulu ya. Mau negosiator atau mau kita nego ke orang yang cewek kah atau cowok kah, menangin hatinya dulu. Meskipun kita cowok, kita nego aja ke cowok, tetap menangin hatinya dulu ya. Bukan maksud yang lain. Maksud yang lain. Ya, tapi itu memang intinya itu, kuncinya itu, menangin hatinya dulu. Gitu. Jadikan teman lah ya kalau jadikan cowok teman, ya. Jadikan teman dulu, benar. Jadikan teman. Oke, kalau dalam negosiasi kamu lebih mentingin hasilnya dulu atau kamu jalin hubungan yang baik dulu? Nah, jalin ini relationship ya. Benar. Wah, ini susah ya pertanyaannya. Relationship itu iya ya, aku juga
antara relationship sama itu jangka hubungan yang panjang baik, nggak sih jangka kalau panjang. relationship ya Jangka bisa panjang. sampai besok. Kalau aku bisa mengatakan ya relationship siap dulu. itu aku bisa memilih relationship. Bener, aku Oh, bisa memilih itu ketika orang itu punya hubungan sama aku dulu. Contohnya investor. Yeah. Investor itu kan ya hubungan jangka panjang ya kan. Orang itu bakal nginvest uangnya ke kita, naruh uangnya ke kita, dananya ke kita, ya kita mengelola dengan baik. Artinya kita harus menjalin hubungan juga yang baik juga dengan orang itu. Benar kan? Nah, kalau semisal hasil akhirnya tadi ya, hasil akhir itu orientasinya ke hasil akhir ya, otomatis kita nggak perlu ada hubungan apa-apa. Sekali kita taken, sekali kita nego, udah kita nggak ada hubungan apa-apa. Itu kalau semisal kalian mementingin hasil akhirnya yang bagus itu. Jadi kalau aku sendiri bisa bilang aku lebih mementingkan hubungan yang baik daripada hasilnya tadi, ya, atau prosesnya tadi ya. Itu sih. Oke. Karena kalau kita udah menjalin hubungan tadi, jadi langsung lancar. iya, lancar aja. Kita mau minta apa? Kita Oke aja. Ya, kalau udah deket kan mau kesini ya nanti ya. Bener banget itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Apa tips penting dari Rangga untuk negosiasi biar apa nih? Biar efektif. Tips negosiasi untuk ya sama teman, sama atasan, sama semua orang ya yang hasilnya tuh biar apa ya lebih efektif, terus sama-sama bisa diterima juga ya, sama-sama dari, enak gitu ya. dari kamu, dari lawannya seperti apa? Oke, aku bisa katakan ini tergantung situasi kondisinya ya, kondisional. Jadi gini, aku punya trik ya buat teman-teman ya. Trik ini emang Trik ini suka ya. dipakai sama orang-orang ya. Gitu. Orang-orang negosiator suka dipakai. Jadi gini, kalian mau nego, kalian mau lobby orang gitu kan. Contoh perusahaan A, kan otomatis kalian mau negosiasi. Contoh pendanaan kah atau apa sponsor dan sebagainya. Kalian cari tahu dulu PIC-nya, person in charge-nya itu siapa, cewek kah atau cowok gitu ya. Kalau cewek yang negosiasi harus cowok. Ya, harus cowok. Ya, kalau cowok yang nego harus cewek. Oh gitu, Ya, gitu ya. gitu. Apakah itu ada teorinya? Kalau itu ya kita logika aja deh. Oh, logika Kita kan aja ya. Cewek sama cowok. Kalau cowok kan sukanya sama cewek. Oh, Ya begitu juga kan sebaliknya. Nah gitu. Jadi kita mainin gitulah, ilmu-ilmu kayak gitulah ya. Kita mainin itu dulu, tapi itu emang bener works ya teman-teman. Itu bener-bener bekerja. Jadi coba aja. Kalau semisal kalian mau negosiasi, ya datengin lawan jenis aja. Jangan sesama jenis itu. Kalau cowok ya cewek, kalau cewek ya cowok. Gitu. Itu yang pertama. Itu tricks ya, tricks jangan disebarin ke siapa ya. rahasia ini. Rahasia ini rahasia. Hey. Jangan. Kalau Boti mungkin bisa ke cowok, ke cewek. Jangan sampai tapi jangan sampai ya. Nah, di samping itu kita juga harus tahu nih negosiasi itu nggak sesuai ya, nggak selalu sesuai sama apa yang kita harapkan. Iya, benar. Karena negosiasi itu ada yang namanya win-win solution atau win-win negotiation. Terus ada yang win-lose, ada yang lose-lose, ada yang lose-win. Ya. Kalau kalian notice nih ya, kalau Kak Nana juga notice seorang negosiator yang dia itu selalu win-lose, itu pengacara. Justru pengacara itu sukanya win-lose atau enggak lose-lose. Ya, karena ya kalau pengacara kan biasanya ini sama terdakwa sama orang-orang yang bersalah gitu kan. Kenapa dia ada pengacara? Karena biar yang bersalah itu tidak dijatuhi hukuman yang banyak banget gitu kan. Itu justru negosiasi win-lose atau enggak lose-lose gitu kan. Maaf. Nah, terus tips dari saya ini juga penting banget buat teman-teman. Pertama, sebelum kalian mau negosiasi ke orang, sebelum kalian mau lobby orang itu, pastiin kalian udah tahu orang itu siapa. Iya, apakah itu atasan kah? Background checking, bener. Background checking. Kalau keuangan kan BI checking ya. BI checking. Ini background checking. Ini backgroundnya ya. Backgroundnya dulu kalian harus tahu ya. Lagi-lagi seperti pacaran nih. Pacaran bener.
kayak pacaran. Kalau cewek kan biasanya kayak FBI ya, tahu ini siapa. Masa lalunya siapa. Benar itu. Kayak gitu. Kalian juga harus tahu nih kalau misalnya mau negosiasi. Juga harus. Nggak cuma pacaran aja yang kalian gituin. Kalau kalian mau nego, kita gitu jangan juga. pacaran mulu. Benar. Itu. Kalau orangnya itu backgroundnya orang itu suka volley, ya ajak aja volley gitu kan. Volley. Pak atau enggak, Bu, kapan-kapan kita volley yuk. Waktu kalian ngelobi ya, belum negosiasinya gitu. Jadi kalian harus tahu backgroundnya dulu, ya. Observasi dulu orang ini suka apa gitu kan. Orang ini maunya gimana, tipenya seperti apa, dan aku kasih tahu nih. Kalau kalian semisal nih mau negosiasi sama atasan, CEO atau apa ya, founder dan lain sebagainya ya, atasan banget, yang paling tinggi banget jabatannya, direktur bisa. Ya. Ini yang paling penting biasanya itu kan orang-orang seperti itu kan ngasih tugas ke orang lain, ya kan? Oh nunjuk ini, oh kamu ada ini deh, negosiasi sama ini deh. Iya. Nggak mungkin orangnya langsung. Nah biasanya orang-orang seperti itu kalian juga harus mainin alurnya dulu sampai kalian ketemu sama atasannya. Iya, karena kebanyakan nih orang-orang yang negosiasi itu bukan orangnya langsung, bukan kepalanya langsung, direkturnya langsung. Itu kebanyakan, kebanyakan nggak sukanya sebenarnya. Kebanyakan ya persentase nggak diterima negonya itu lebih besar sebenarnya. Gitu. Kecuali sama, iya karena melalui orang lain gitu. Nah kalau orangnya itu terjun langsung itu lebih gampang sebenarnya. Oh gitu. Iya benar. Contoh ya kita di film-film deh, film-film apa ya? Kalau biasanya tuh di film-film aku pernah notice itu Pablo Escobar, film-film kartel itu ya. Itu kan biasanya orang-orang Pablo itu kan ngirim orang lain gitu kan, ngirim orang lain buat inilah. Kalau semisal kalian notice ya di film itu, kalau kalian bisa membayangkan kalau kalian ketemu sama Pablo-nya langsung, berapa persen negosiasinya kalian itu berhasil? Karena orang itu biasanya nggak mau ribet ya, atasan itu nggak mau ribet kan, nggak mau ribet, mau dapat hasilnya aja akhirnya. Nah, mainin di situ teman-teman, ya alurnya itu dimainin, gitu. Habis itu kalau kalian udah mainin alurnya, udah works nih, udah dapet, jangan lupa buat evaluasi dulu. Evaluasi. Apa aja yang dievaluasi? Nah, yang dievaluasi itu ini, apakah pertama observasi kalian itu udah bener? Kayak ternyata orang ini nggak suka diajak ke kafe, sukanya ke restoran gitu kan. Oh bener kayak ini kira-kira? Pengaruh banget. Ya. Pengaruh banget. Karena itu tadi seperti pertanyaan anak, kalau saya itu memilih hubungannya baik. Nah kalau misalnya saya dari awal nih salah ya, ternyata orang ini suka ke restoran tapi nggak suka ke kafe, tapi aku aja ke kafe terus. Nah, kan itu aja udah salah, nggak nyaman gitu kan. Jadi hubungan Iya. jangka panjangnya juga nggak bagus gitu kan. Nah, jadi nggak boleh egois. Nggak boleh egois, bener. Nah. Nggak boleh egois. Bener-bener nggak boleh egois. Kita harus memahami orang lain. Nah, ego kalian diturunin dulu ya. Kalau kalian cewek ya egonya tinggi banget kan, turunin dulu lah. Waduh. Turunin dulu buat negosiasi. Kok jadinya seperti cewek egonya yang paling tinggi ya? Iya, tapi kalau cowok juga sama aja sebenarnya kan. Iya. Sama aja. Tapi ya khusus negosiasi aja. Kalau kalian sama pacar kalian ya terserah ya. Mau gimana pun ya. Terserah mau ngambek-ngambekan atau gimana. Tapi kalau kalian udah negosiasi sama orang yang jelas kalian minta, contoh investor tadi ya, mau nggak mau harus turunin. Ego. Ada lagi? Kalau lanjutannya mungkin itu aja sih dari saya. Menurut apa yang saya pelajari dan pengalaman saya itu. Cuman itu saja. Oke, kalau gitu. Itu tadi pertanyaan terakhir ya. Mungkin Kak Rangga ada sepatah dua kata. Putar dua kata tentang negosiasi. Ya, tentang negosiasi nih. Apa aja kira-kira? Ya, aku nggak tahu ini mengkategorikannya sebagai sepatah kata atau dua patah kata ya. Negosiasi harus apa? Negosiasi itu harus sabar, teman-teman. Sabar. Negosiasi harus sabar. Kalian kalau sebelum negosiasi udah lobby itu lama banget, panjang banget, ya kan? Nggak mungkin cepet-cepetan. Dan pasti ketika kalian sudah lobby, sudah negosiasi, ya kan, sudah ngasihkan file kalian, contohnya proposal kalian, pasti aja ada orang lain yang nyerobot. Nah, Ya, itu perusahaan ya, lain ada yang apalagi nyerobot. Iya. Sebelum adanya Tekken hitam di atas putih, kalian harus terus perjuangin itu. Ya. Harus terus diperjuangin karena apa? Hambatan tuh banyak banget sebenarnya. Dan itu pasti banyak banget. Kalau kalian relate ya,
Coba sekalian observasi sendiri, banyak banget ya di luar sana, banyak banget orang itu belum taken udah diserobot, taken yang diserobot ini kan kita kan jadi nggak enak gitu kan sebagai orang yang mengajukan gitu kan. Oh curang nih duluan gitu. Kayak gitu. Jadi kalian harus sabar dan jangan lupa observasinya gitu. Oke, kalau gitu. Oke, sudah terjawab semua ya tips-tipsnya, bisa kalian pelajari ya. Dan jangan lupa subscribe ya. Terus kalau bisa videonya ini di-share juga ke teman-teman kalian ya, karena ini ilmunya sangat wow, banyak sekali yang bisa diterapin di kehidupan sehari-hari ya. Mau ngobrol sama teman, sama atasan, rekan kerja, semuanya bisa berfungsi dan berhasil lah pastinya ya. Tips-tipsnya ini tadi apalagi yang lawan jenis ini tadi ya. Itu pasti. Rahasia banget itu. Rahasia itu. Gak semua orang tahu loh ya. Oke, kalau gitu saya Nana sebagai host di sini pamit undur diri dan terima kasih buat Kak Rangga atas waktunya. See you on the next my video. Make sense, bye. Dadah.